Businessman Opinion. Mitra bisnis, pemerintah berencana memotong kembali gaji pekerja untuk program pensiunan tambahan. Rencana ini merupakan turunan dari Undang-Undang P2SK. OJK mengatakan potongan gaji itu akan bersifat wajib untuk meningkatkan uang pensiunan yang didapat. Nah, pasalnya dari program pensiun yang ada saat ini, manfaat pensiun yang diterima hanya 10-15% dari gaji terakhir. Padahal standar organisasi buruh internasional idealnya 40% dari gaji terakhir. Apa komentar Anda mengenai rencana potongan gaji untuk program pensiun tambahan ini? Silakan berikan opini Anda di 633-9160 atau WhatsApp call di 08 16 924 924. Itu kalau OJK itu kan singkatan orang jadi kapok. Mau simpan nama dia lagi dia ngurusin, bagaimana kapok, mendingan urusan dia, mendingan masing-masing ngurus sendiri ya, Pak. Betul nggak, Pak? Dididik, kan ini duit hilang mau ngapain, rakyat dijanji-janji doang. Betul, kadang pan begitu. Saya pikir-pikir ini dasar namanya aja udah orang jadi kapok. Begitu aja ya, Pak. Nambah iuran, nambah ini dan uangnya pada hilang. Tadi pernah saya dengar tuh yang asuransi macam-macam lah, itu udah kebanyakan soalnya, jadi berulang-ulang. Kalau menurut saya apapun saat ini kredibilitas pemerintah masalah pemerintah yang bersih di titik yang rendah sekali. Jadi sebaiknya dibuat dulu undang-undang hukuman mati untuk koruptor atau pemiskinan. Setelah itu ada, baru bolehlah nambah-nambah lagi dikit gitu loh. Kalau belum ada percuma, nanti hilang lagi, berulang-ulang. Itu aja sih, undang-undang hukuman mati aja buat koruptor. Makasih. Sebenarnya itu kan khusus swasta ya, Mary kan. Nah, gimana swasta bisa wajib, Mer? Kecuali pemerintah PNS ya, dia makan gaji pegawai. Walaupun Akong bukan seorang hukum, tau gak? Kita lihat Tiongkok aja, dia negara bekas komunis sosialis. Dia sama rakyat, dia pegawai dia punya buruh itu nggak ada istilah wajib. Seperti di Guangzhou, di Shenzhen kan, mereka tuh Tiongkok dia bikin dulu perumahan, bikin pemerintah subsidi semurah-murah mungkin supaya rakyatnya yang kerja di desa bisa tinggal di kota sama istrinya, bener nggak? Itu kalau ini uang diambil dulu. Sekarang kan banyak kan uang nggak ada sama kemarin hitam putih kan, seperti asuransi sekarang kan. Nah, gimana orang mau percaya, bener nggak? Iya. Maka saya sih bukan mau jelekin pejabat kita, cuma saya lihat tuh pengelola pemerintah ini kok enak aja, uang dipotong aja. Itu kan nggak bisa ada cara begitu, cara hukum. Kita jangan contoh-contoh luar negeri yang bagus kita contoh. Maka Tiongkok dia nggak mau contoh yang luar, itu baru benar supaya rakyat bisa hidup sejahtera, benar nggak? Benar. Kalau contoh saya punya uang ya, kita sekarang saya tinggal Jakarta, saya kerja di Bekasi. Rumah dia dibangun di Depok atau di Ujung Kulon, gimana kita mau meningkat kan? Itu kan boceng di bahasa godok kan. Itu pejabat kita sekarang itu PA tau gak? Saya sih gak marah, cuma saya marah PA nya tau gak? Ya saya terima kasih. Sebelumnya saya tanya dulu, PPSK itu apa? Program Pendidikan Sahabat Koruptor bukan ya? Bukan dong, Pak. Peraturan pemerintah tentang sistem keuangan. Penggajian ya. Oh, iya dah. Tapi intinya begini, ini kan kata kuncinya terletak potongan gaji itu. Dan setahu saya yang namanya gaji itu kan gaji pokok kan. Jadi kalau di Jakarta misalnya gaji pokoknya ya UMR itu kan 5.100.000 apa berapa itu. Iya. Tapi di daerah-daerah kan masih banyak, ada yang belum kurang 3 juta, belum nyampe 5 juta. Jadi bagaimana kalau mereka dipotong juga gitu? Padahal setahu saya setelah ada BPJS dan TAPERA segala macam, nanti totalnya itu 12% mereka dipotong. Jadi bagaimana ya? Ini saya setuju dengan beberapa pendapat pendengarmu yang mengatakan udahlah, ini pemerintah yang sekarang ini tinggal sebulan, nggak usah macam-macam lah. Cuman repotnya yang ini nih, gara-gara MK 90 itu. Jadi pemerintah sekarang ini mencoba memfasilitasi, memudahkan gitu loh anaknya nanti ketika jadi wakil presiden. Nah, sedangkan
presidennya nanti 2024 sampai 2029 Pak Prabowo itu relatif belum bisa berkomentar, belum bisa membuat kebijakan. Jadi ini rusak nih, makanya biang keroknya nih si Petruk ini. Oke. Jadi jangan banyak tingkah lah, tunggu aja setelah 20 Oktober nanti silahkan presiden yang baru apa kebijakannya gitu. Ini kan untuk jangka yang untuk pensiun, ini kan untuk yang akan datang. Jadi kok ikut aja pemerintahnya sekarang ini masih ngatur terus. Repotnya ini kalau anaknya jadi wakil ini, jadi dia nggak mau melepas, nggak rela gitu, seolah-olah dia pengen terus memfasilitasi, memudahkan perjalanan putranya ini. Ya itu aja komentar saya. Ya. Saya kira gini Mbak, jangan ambil keputusan strategis menjelang pelantikan RI 1 yang akan datang gitu loh. Dan ini memberatkan semua pekerja ya. Yang dimaksud pekerja ini pekerja pegawai negeri atau swasta gitu loh. Jadi ini di tengah-tengah himpitan yang luar biasa nih, jangan ditambah lagi dengan banyaknya potongan-potongan yang bisa mengakibatkan rakyat lebih sengsara gitu loh. Ini menurut saya sih. Jadi artinya betul-betul dipertimbangkanlah, jangan mencuatkan wacana-wacana yang sering membingungkan publik. Pak Sefan sendiri juga bingung kan, mengeluarkan statement-statement yang kadang-kadang kontradiksi dengan narasumber A, narasumber B gitu loh. Saya kira dalam suasana yang cukup kondusif, masif dan terkendali, tolonglah 2045 tidak akan terlaksana nih kalau banyak wacana-wacana yang belum kelar digelontorkan, sementara pemerintahan baru belum terbentuk gitu loh. Oke. Kalau diambil diwajibkan, itu utang-utang dari OJK tuh dulu apa tuh asuransi harusnya diwajibkan juga dong bayar. Kembaliin. Iya, harus diwajibkan tuh. Jadi undang-undang juga. Masa kalau ngambilnya gampang, ulanginnya dia nggak ada wajibnya. Itu aja deh duitnya, duit orang. Iya. Siapa yang mau percaya lagi sama dia? Udah pada takut. Untuk memberikan opini mengenai rencana dari Masalah yang sangat kompleks karena gaji atau pendapatan rata-rata anak bangsa kita ini kan masih relatif rendah sekali. Bahkan untuk sebagian besar bekerja itu menabung adalah suatu impian. Mereka nggak punya tabungan. Nah, kalau pemerintah menarik tambahan persentase untuk dana pensiun, mungkin mereka akan saat ini semakin menderita. Tetapi kalaupun tidak ditarik, nanti ketika mereka usia 60-65, mereka lebih menderita juga. Pada saat itu sudah tua, sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi dengan pertimbangan seperti ini, kalau menurut saya, pemerintah cukup bijak. Walaupun saat ini orang harus menderita, tetapi di usia tuanya, mendingan nggak harus setengah mati. Dan pada tua, sampai tua harus kerja dan tetap kurang uang, mendingan sekarang masih muda menderita sedikit. Ini PR bersama-sama, bagaimana gaji kita bisa naik bersama-sama, harga barang-barang bisa murah, sehingga kita bisa punya penghematan. Ini nggak akan kelar sampai 50 tahun ke depan. Jadi kalau mau Indonesia jadi negara maju, dana pensiun memang harus ditingkatkan, harus harus dikumpulkan sedini mungkin dan sebanyak mungkin, supaya puluhan tahun kemudian baru enak. Kita jangan salahkan pemerintah saat ini atau DPR saat ini. Mereka ini under resiko, berpikir panjang, mengorbankan reputasi mereka untuk kebaikan masyarakat masa mendatang. Jadi itu masukan dari saya. Memang itu sih kebijakan yang sangat bermanfaat. Semua orang tahu itu. Tapi ada tapinya. Bagaimana Jiwasraya, Asabri, Taspen? Nah itu kayak kata tadi Bapak yang pertama, bersusah-susah sekarang lah, nanti bersenang-senang di kemudian hari, seperti peribahasa. Iya, kalau itu dikelola dengan benar, punya Asabri aja diembat, Taspen aja modar, Jiwasraya sekarang semua sulit, pekerjaan sulit, pabrik tutup,
bahan makanan semua naik, ditambahin tapera, iuran asuransi mobil motor yang wajib, yang normal-normal aja belum ditambahin, mereka sudah bodong. STNK motor nggak bisa bayar. Kacau nggak? Saya setuju. Itu memang untuk kebaikan untuk semua masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat Kaisang, masyarakat Bobi. Jadi kita jujur aja, ya kan, mereka kelola transparan, tiap hari juga bilang transparan, diawasin OJK, BPK, mana onum-onumnya maling juga itu kayak apa yang kita Yasin Limpo ya, minta 40 M, jadi logikanya dia mau naikin 40% ikutin luar negeri, silakan Bu. Jangan kayak Indonesia, hukum dibuat mainan, hukum dibuat kekuasaan untuk keluarga. Saya bukan menjelek-jelekan ya, ini kenyataan hidup. Rakyat makin susah, mereka hanya bangun tidur, otaknya pikir gimana kuras nih dompet rakyat, bantu BLT sedikit, nanti iuran BPJS naik, sesuai nggak gaji yang dinaikkan dengan biaya yang kita keluarkan? Tidak sesuai. Bagi menengah ke atas, nggak ada masalah bos, kalau naik 40% juga nggak ada masalah, ngomong memang enak. Untuk kebaikan ke depannya, yang sudah ada aja berantakan kok, itu oknum-oknum maling itu semua. Baik. Ya kan, jujur aja, kita tidak mencela, tidak mau memaki, tapi mereka punya muka, urat malu, tembok semua putus tuh urat malunya. Kasianlah tuh mereka yang kecil-kecil, memang disubsidi, dikasih BLT, cukup nggak makan? Oke. Makanya kriminal meningkat terus. Terima kasih. Baik. Ya gini Bu, rupanya kita salah pilih kemarin ini. Pemerintah DPR itu nggak kasihan sama rakyat. Atau kalau kita lihat itu masyarakat kebanyakan itu isinya pinjol semua, itu pada punya utang di pinjol, ya kan? Boro-boro punya tabungan, punya sisa. Kalau kita lihat masyarakat banyak itu kita lihat rata-rata orang sekarang pada punya utang semua gitu. Mestinya kan pemerintah mengutamakan menggerakkan ekonomi dalam negeri dulu, biar ekonomi tumbuh 8% semarak gitu. Kalau kita lihat itu pemerintah sekarang itu yang di atas itu kapitalis semua, mencari untung sendiri-sendiri, yang memikirkan rakyat, sehingga apa, impor dari luar itu nangudzubillah banyaknya. Padahal kalau kita mau produksi di dalam negeri, kalau pemerintah itu mendorong masyarakat biar produksi di dalam negeri, itu sangat bisa. Tapi pemerintah kan kelihatannya, kementerian itu cara mengelola uangnya itu jorok gitu. Kadang-kadang bikin tower, belum ada barangnya sudah dibayar, akhirnya towernya nggak jadi, uangnya udah lenyap. Itu kerja apaan seperti itu? Itu kementerian sekarang kalau kita analisa itu menggunakan uangnya itu pada jorok semua. Itu presidennya nggak mau nindak. Padahal saya itu nyoblos Jokowi itu, kirain Pak Jokowi itu orangnya bersih. Ternyata lingkungannya itu kan kapitalis, koruptor. Kadang-kadang ada yang bersih, ada yang dipecat malah yang bersih. Yang koruptor, yang mafia malah masih ada di situ, di sekitarnya. Saya juga kadang-kadang udah hilang kepercayaan saya dengan pemerintah. Makasih. Ini kan hak asasi manusia, terutama pekerja swasta di negara kita. Itu sebetulnya tidak boleh dilanggar, kecuali kita negara otoriter. Maka kita tidak punya hak asasi manusia. Tapi kita negara demokrasi mengakunya. Pancasila lagi, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Maka dan negara pasal 3 negara hukum, maka segala peraturan kebijakan harus sesuai hukum. Bahkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kejujuran. Kalau ini kan sudah nggak begitu lagi, sudah asal-asalan, tidak ada kejujuran, berarti tidak mengikuti Tuhan, berarti setan-setan, iblis-iblis prakteknya. Dan ini pura-pura beragama, bahwa beberapa
kebijakan peraturan yang dipaksakan kepada pekerja swasta, padahal pekerja swasta itu bukan bagian dari pemerintah, seperti iuran tapera ya. Iuran tapera juga kan dipaksakan kemungkinan. Lalu iuran apalagi? Yang terakhir ini juga sama, tentang pensiunan mau dikenakan, padahal jelas itu tidak sesuai syarat formil dan material dalam pembentukan suatu peraturan yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kalau sudah tidak selesai syarat formil misalnya bertentangan dengan Undang-Undang Data peraturan ini, ya udah jangan dilakukan. Atau syarat material tidak boleh mengatur hal yang privat dari penduduk Indonesia atau warga negara Indonesia. Suatu peraturan dibuat itu salah satu syarat material, tapi ternyata mengatur secara privat. Jelas-jelas perusahaan swasta dan pekerjanya, pengusaha dan pekerjanya itu swasta, bukan pemerintah atau bagian dari pemerintah. Jadi tidak boleh dong dibuat peraturan yang memaksakan kepada perusahaan swasta dan juga pengusaha dan pekerjaannya. Ini sudah tidak sesuai syarat formil dan material. Lalu kenapa dibuat? Ya, jadi negara ini seperti bukan negara hukum, itu yang pertama. Apalagi negara kekuasaan dan negara semau yang berkuasa dan kroninya. Dan yang kedua, kita selama ini selalu dibebani dengan pemaksaan dari pemerintah, kemungkinan seperti itu dan lain-lain. Ini tidak boleh, ini negara demokrasi, bukan negara otoriter. Jadi kalau seperti ini terus, rakyat bagaimana? Bisa-bisa rakyat melawan semua, kan seperti itu. Dan ini tidak boleh diteruskan, kemudian seperti itu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya sih ya, jangan memberatkan lagi ya. Karena masalah ini kan sudah kita hidup susah, semua pada mahal, itu dipotong-potong lagi. Aduh, itu sangat-sangat memberatkan kita lah ya sebagai pekerja ya. Untuk hidup aja udah susah, apalagi untuk dipotong-potong itu. Dan itu pun juga sebenarnya kan uang itu sangat berharga ya untuk keluarga kita sendiri ya, itu loh. Jadi kan dengan untuk selama ini sudah ada uang pensiun dari BP tenaga kerja itu sudah cukup sebenarnya itu loh. Tinggal cara pemanfaatannya gimana gitu loh. Ya itu dengan masing-masing orang sih. Itu aja. Jadi menurut saya pemerintah lagi membutuhkan uang, cari-cari yang selama ini kadang cari dari mana untuk BLT, untuk sosial, untuk dibagi-bagikan dan lain sebagainya. Sekarang ada proyeknya juga IKN, terus PPN juga dari 10 ke 11%, nanti Januari 12%. Terus gaji juga tidak begitu naik, malah kan secara faktanya itu daya beli yang menengah ke bawah itu menurun. Jadi daya beli menengah ke bawah itu menurun. Bagian bawah yang ekonominya sangat susah itu mau disubsidi dari apa lagi, sehingga APBN-nya juga terbatas, korupsinya banyak, akhirnya dia pikirnya itu macam-macam mau dari dana-dana seperti begini. Jadi menurut saya ini pemerintah kreatif, tapi kreatifnya itu yang tidak begitu benar. Politikus itu mikirnya itu jangka pendek, tidak bisa pikirnya itu sangat sampai perencanaan yang bagus, yang matang, sampai untuk jauh-jauhnya yang agak 10-20 tahun kemudian. Dan apakah 10-20 tahun kemudian itu dananya itu masih ada, masih terjamin, menghasilkan dan memiliki kualitas yang bagus. Maksud saya menghasilkan ya, setidaknya kan menghasilkannya itu lebih besar daripada rate PI. Ini masyarakat sudah susah, makan pun susah, dipotong lagi, terutama yang paling besar itu kan bagian yang UMK begitu. Jadi maksud saya upah minimum itu mau dipotong lagi, terus ngomongnya itu mau ditabung supaya pensiunnya itu lebih besar. Menurut saya itu sumber daya alam yang segitu besar. Nomor satu, politikus dan semua jajaran pemerintahan itu dipotong gajinya dulu, disubsidikan kepada negara. Nomor dua, sumber daya alam yang sebesar-besar begitu yang dikuasai oleh segelintir orang itu dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang ketiga, malah harusnya adalah UMKM atau pengusaha kecil menengah yang mini mikro itu diperbanyak, dididik, diperbanyak oleh pemerintah dan kementerian terkait agar mereka itu juga bisa berusaha, tidak usah kerja terlalu banyak, akhirnya dipotong-potong seperti begini. Jadi menurut saya ini hak asasi manusia yang pemerintah itu seolah-olah sukarela tapi diwajibkan, dipaksakan. Demikian Pak Anton, terima kasih. Kalau menurut saya sih Om Yani kayak
sih ya, pemerintah makin kesini makin apa ya, makin bikin rakyat plus deh. Habis dari kemarin bikin peraturan itu ada aja, mulai dari cukai rokok, mulai dari penyeragam rokok, mulai dari bikin jualan rokok nggak boleh dekat sekolah. Terus apa lagi sebelumnya makin kadang-kadang kalau kita telaah tuh ya sebenarnya kayak itu bikin peraturan itu kayak ngejar suatu target ngabisin anggaran di tahun presiden yang lama, jangan curiganya gitu. Pokoknya sebelum habis masa jabatan nih si DPR saya bisa mungkin menghabiskan anggaran yang ada bikin undang-undang atau aturan. Karena gini kalau saya lihat ya, kalau kita mau dengan luar negeri itu nggak bisa, jauh sekali. Karena apa? Karena pendapatan per kapita kita dengan mereka tuh jauh sekali timpang. Jadi kalau mau 40%, waduh kasihan dong yang rakyat kecil bangsa gaji cuma 4 juta atau 5 juta atau mungkin ada yang di bawah standar loh. Banyak sekali gaji di bawah standar. Mereka sudah potong 40% buat tunjangan pensiun, sisa 60%. Sementara untuk sewa rumah, makan, transportasi, belum kalau yang sudah punya anak ya berkeluarga itu bisa memicu kesenjangan sosial yang jauh itu. Terus yang kedua, ini saya curiga nih itu jika dikumpulkan akan dikelola oleh siapa, apakah sudah ada aturan, terus penggunaannya bunganya ntar gimana, karena bukan apa-apa. Jangankan untuk yang pensiunan sipil, uang pensiunan ABRI aja yang bener. ABRI aja diambil ya itu ya, berani ngambil uang pensiunnya ABRI. Apalagi yang masyarakat kecil nggak tahu apa-apa. Thailand bilangnya dananya sudah raib, gimana tuh siapa mau tanggung jawab? Kalau mau ditambahkan uang pensiun, kalau bisa jangan diambil dari gaji karyawan. Misalnya dipotonglah dari keuntungan perusahaan, misalnya per tahun yang biasanya bonusnya 300% atau 200%, potonglah sedikit untuk ditambahkan setiap tahunnya. Jadi yang ditambahkan itu bukan diambil dari gaji pokok, jangan, tapi dari keuntungan perusahaan. Itu mungkin jalan yang terbaik ya. Karena setiap tahun kan keuntungan perusahaannya fluktuatif, kadang besar, kadang jadi nggak mau berhenti si karyawan gitu. Terus yang ketiga juga apakah itu udah dipikirkan, maksudnya udah diomongin antara si pemberi kerja dengan perwakilan karyawan atau pekerja gitu. Jangan nanti tiba-tiba undang-undang muncul lagi, wah yang lain pada demo deh. Itu ujungnya duit lagi yang keluar untuk pengamanan, mobilisasi penjagaan, pengerahan prajurit atau polisi untuk menjaga demo, itu juga duit lagi, itu duit negara yang dipakai, itu uang pajak kita loh. Betul. Yang untuk kesejahteraan rakyat, misal beli obat gratis atau bikin sekolah, malah dipakai buat ngamanin orang demo. Kaget anjuran atau? Udah mendingan diserahin ke si masing-masing perusahaan, jangan dibikin aturan-aturannya bikin orang kacau gitu. Pengalaman pahit, Mas Budi. Iya, pengalaman pahit ya Pak ya. Sepahit hatiku, hati kan pahit, coba dirasain nggak percaya. Iya benar, hati pahit Pak, tapi kadang-kadang enak gitu Pak, hati. Iya. Ini kita harus belajar dari pengalaman bahwa negara kita itu penegakan hukumnya tidak jelas. Ketika uang sudah dikumpulin banyak, tahu hilang. Aduh, saya ini korban Jiwasraya sampai sekarang belum cair itu. Iya. Yang punyanya ABRI aja ya bablas. ABRI juga bablas. Yang punya BUMN, PNS yang namanya Jiwasraya bablas. Yang makannya preman-preman itu semua. Ya gini, ya memang maksud pemerintah itu baik. Iya betul. Ya toh. Tapi para pelaksananya itu loh yang tidak baik. Ya. Tapi kalau asuransi kayak kesehatan langsung dinikmati, oke lah itu kita ikuti. Tapi yang jaminan hari tua itu atau pensiun itu tanda tanya besar itu. Apa saatnya nanti kita pensiun itu nanti ada duitnya enggak? Saya sedang ngalami kok, enggak ada duitnya. Iya. Ya sebaiknya kalau memang untuk hari tua itu nabung sendiri. Kita invest beli tanah, terus kita bangun, kita sewakan, atau kalau enggak ya kita
nanti kita jual per kapling lah, gitu. Teman saya yang bayar gede-gede itu gitu, kalau beli tanah di kapling-kapling gitu. Jadi besok kalau butuh tinggal jual 1 kapling atau 2 kapling untuk hidup berapa tahun cukup itu. Itu lebih aman. Kalau kok meninggal nanti bisa diwariskan ke anaknya gitu. Iya, lebih aman itu kayak gitu. Nah, dan juga perlu kita sadari bahwa gaji PNS sekalipun atau apalagi buruh itu sangat minim itu. Iya. Kalau yang bapak-bapak di atas itu tinggi-tinggi. Iya. Nah, sarjana yang baru masuk aja 100.000 per hari hitungannya itu. Lihat itu. Iya, betul. Kepresnya presiden itu. Iya, padahal S1 kuliahnya juga susah. Biayanya mahal. Iya. Iya, kalau enak jadi pengusaha aja lah. Makanya saya jadi pengusaha nih. Iya, pengusaha ayam ya Pak. Iya, mau kambing ini banyak ini, kalau mau sini, terima kasih. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Kerbo di hidungnya ikut aja kemana aja. Ini bahaya banget. Kita karena pegawai ini, bahkan kan pegawai swasta juga, itu udah banyak itu apa namanya, banyak pungutan. Pungutan ini, pungutan itu, BPJS, BPN, BPH. Iya. Benar. Waduh, banyak sekali. Ini gimana ini? Kok rakyat terus yang diinin, yang dimintain duitnya terus ini? Ini pura-pura ini. Bukannya bener-bener ini pura-pura ini. Ini cuman menakal-akalan mereka aja ini. Terima kasih. Menurut saya sih tadi udah di komentar Bang. Cuman kalau menurut saya, kalau dihitung dari biaya hidup di Jakarta dengan UMR, itu sebenarnya udah masuk kategori hampir miskin. Hampir miskin loh. Dan fakir miskin. Jadi adanya kenaikan 1%, 2% dari katakanlah dari tambahan apapun sekecil itu resiko turun jadi miskin. Jadi saya merasa mereka ini cuma mau menaikkan pensiun mereka yang kerja di jadi PNS atau jadi pemerintah gitu ya. Jadi mereka itu mau sebenarnya bukan membela kepentingan kita, sebenarnya membela kepentingan mereka. Mereka mau pensiun kan dapat pensiunnya lebih besar gitu aja sih menurut saya. Cuman kalau mau diterapkan itu ya minimal gajinya 10 juta lah itu loh, baru kenaikan ini kayak gitu membebani karyawan. Kalau yang masih UMR nih 1%, 2%, 1-2% ngaruh banget. Ya, terima kasih. Kalau dari si saya dari sebagai pekerja dan pemberi kerja, menurut saya ya ini suatu tambahan beban baru bagi kami untuk mengeluarkan duit ekstra ya. Iya. Manfaatnya tuh tidak kami bisa terima pada saat ini juga gitu. Ya kan, contohnya kayak kemarin jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan pensiun dan yang dulu sudah berlangsung dari jam sostek. Itu pun tapi kalau karyawan resign itu nggak bisa langsung terima gitu. Iya. Harus tunggu berapa lama lagi. Nah, 10 tahun kayaknya. Iya. Betul 10 tahun Pak. Nah, jadi sebenarnya fungsinya apa kalau dari ini ditambahkan? Ini kan kayak semacam kayak negara ini cari cara pemasukan, gimana caranya duit itu bisa berkembang dan bunganya diambil gitu loh untuk tapi celah-celah kebocoran karena kekurangan dana yang pemerintah butuhkan gitu kan. Nah, balik lagi saya bertanya kenapa kan dari PNS sisa aja gitu yang digedein kalau memang harus 40%. Sekarang gini deh, kalau mau 40% dananya, sekarang pendapatan orang kita aja nggak sampai 40% seperti orang Eropa. Jadi jangan ngambil sesuatu itu nggak bercermin dulu gitu loh, bahwa kita pendapatan kita ada nggak sampai 40% dari orang Eropa. Minimal sama apa enggak gitu loh. Jadi jangan tambah uang mulut gitu loh. Itu yang saya nggak suka dari pejabat-pejabat kita tuh yang merasa oh pasti bisa kok. Ya situ rasa bisa gitu loh. Nah, jangan di sini kita orang-orang yang lain ini merasa terbebani apa enggak gitu loh. Kita dipotong PPH, ya kan, kerja orang pajak dipotong, ya kan. Oke lah katanya buat bangun negara, oke kita setuju, tapi balik lagi di korupsi. Ya di korupsi hukumannya begitu-begitu aja. Kenapa kan hukum mati?
gitu loh. Ini makasih bilang nih buat malakama nih pemerintah sama korupsi yang melakukan masih memberi kemanusiaan lah apa segala macam. Dia mikirnya korupsi itu jadi kemanusiaan sama orang-orang lain yang dikorupsi. Ya kan, makasih bilang kayak begini nih pemerintah harusnya jangan langsung disahkan, tapi coba tolong dilihat ya kan beban masyarakat saat ini itu udah cukup banyak gitu loh. Jangan ada masyarakat tidak aja udah bisa pasti bisa gitu kan. Kita mungkin lah gitu loh. Beban kita dalam kehidupan ini sudah cukup berat, apalagi kita nih baru balik lagi dari COVID terus sudah begitu lama gitu kan. Kita baru mulai merintis lagi segala macam. Berputar sedangkan Indonesia dan dunia aja sudah mengalami perlambatan kan dari sisi ekonomi segala macam. Gitu loh. Ya mau bilang dari IMF ada cerminan nanti kita Indonesia akan 5% naik tahun depan. Itu kan tahun depan gitu loh. Bisa jadi gitu kan. Ya harapan ekspektasi kita mau terjadi 5%, tapi kan balik lagi yang mati 5% itu siapa gitu loh. Ya kan. Jadi pasti kan itu naik. Aduh kita ngomong ceritanya deh gitu loh. Ya terima kasih. Saya sangat tidak setuju. Istri saya pensiunan dari Garuda itu memasukkan uang pensiunnya seluruhnya ke Jiwasraya. Dan apa yang terjadi? Seharusnya dia terima pensiun sampai mati, dipotong hanya 7 tahun. Sekarang tinggal 4. Ya, ini pengalaman saya. Ya, itu juga pengalaman teman-teman saya PNS. Ya, askesnya dulu disulap transformasi jadi BPJS. Saya nggak tahu tuh berapa yang saya tabung dari tahun saya ke PNS dulu ya. Satu hal. Fakta kedua, tabungan perumahan. Tapera juga sudah dipotong. Bukan Tapera, Pak. Oh, perubahan ya? Yang lama ya? Yang lama, waktu saya CPNS kan 2, potong askes, potong tabungan perumahan. Perumahan. Terus katanya mau ditransformasi, ya kalau bahasa lucunya itu disulap ya, jadi Tapera. Saya nggak tahu uang saya berapa itu ya. Saya nggak yakin tuh Pak. Satu hal lagi fakta, Asabri uangnya dikorupsi. Teman saya di TNI ada juga. Betul. Jadi kalau kita mau bercita-cita, itu kan ada di UUD 45, cita-cita negara kita yang tidak bisa diamandemen. Ya kita kembalikan hukumnya tertinggi deh. Jadi, sesuatu kita bicara hukum tertinggi. Terserah mereka mau mempermainkan politik untuk hukum silakan. Tapi saya bicara hukum aja. Itu kan undang-undang kita 45 itu sudah menyatakan bahwa kita ini negara untuk mensejahterakan rakyat, welfare state. Itu jelas. Maksudnya kesejahteraan sosial ini. Jadi saya kira ini agaknya gimana ya? Kita ini lama-lama jadi negara kekuasaan, makstat, gitu, bukan restat, ngeri kita. Jadi saya kira memang dulu, mohon maaf ya, kalau memang kita mau merubah, ya berubah total. Ini kalau perilaku seperti ini ya nggak bisa kita ini lagi ya. Ya terlalu ini ya, aneh ya, dia mau menjaterakan kita, tapi kok malah mengeruk uang dari kita. Jadi kayak nggak tanggung jawab gitu. Ya lucu ya Pak ya. Ini ya, sebenarnya tujuannya sih bagus ya. Mikirin untuk kita-kita di hari tua itu minimal tidak perlu tergantung dari anak, atau cucu. Tidak perlu ngemis gitu ya. Iya, betul. Dan ini kan juga udah maksudnya masuk di dalam undang-undang. Jadi artinya kan bukan pekerjaan oknum tertentu atau yang dituduh pemerintah itu kan ya. Cuman gini loh, satu, orang Indonesia ini masih belum menjangkau cara berpikir masa depan itu apa, gitu loh. Apalagi masa tua boro-boro mikir melahirkan anak, terus anaknya mau dididik apa, mau dijadiin apa aja, enggak. Pokoknya kawin, ngelahirin anak, ya udah gitu aja. Terus anak, ya tugasnya pemerintah dong gitu. Lah
Satu, dua, yang saya tidak suka dengan elit politik Indonesia atau para elit termasuk di OJK dan lain-lainnya, kenapa mereka tidak bekerja sama antara lembaga? Bukankah itu udah ada di BPJS ya kalau nggak salah? Iya, sudah ada, betul. Lah, maksud saya itu digabungkan. Kalau mau yang pegang itu adalah secara profesional, yaitu BPJS, oke, fine, no problem. Yang penting ada pertanggungjawabannya, ada transparansinya. Itu yang penting supaya para LSM itu tidak koar-koar mengadu domba antara kita dengan yang kalah 24% itu. Kenapa? Karena yang kalah 24% itu sebenarnya sekarang partai-partainya itu kan 3 partai udah hengkang tuh. Udah gabung. Jadi ya, alhamdulillah sebenarnya. Kenapa? Kalau terutama yang partai ideologisnya ya kayak gitulah gitu ya, agama itu bisa sadar dan menjadi nasionalis Indonesia. Jangan seperti yang sisanya, yaitu kokongnya aja datang ke Indonesia dengan jual Belanda dan bekerja sama dengan Belanda. Terus sekarang berusaha untuk merubah sejarah Indonesia. Bukankah kita sebagai orang Indonesia, apapun juga sukunya, kita nggak suka dong kalau sejarah Indonesia itu diubah-ubah, gitu loh. Justru itu yang lalu saya kan bingung bagaimana caranya anak proklamator maunya merangkul kakek yang udah bekerja sama dengan Belanda, terus sekarang anaknya cucunya bekerja sama dengan Mama Rika, kayak gitu mau dipilih kan lucu. Jadi saya mengucap syukur alhamdulillah kalau itu seperti ini, kalau sudah dia tergusur. Akan tetapi tolong dong kita itu cerdas gitu ya. Kenapa para elitnya ini ya, semoga Pak Prabowo itu sadar kalau elit itu perlu dibabat. Kenapa? Karena kan sekarang Prabowo udah ngomong bahwa undang-undang perampasan aset tolong diselesaikan. Yang tidak mau kan cuma satu partai, yaitu partai anak proklamator. Jadi itu diberesin, nggak usah udah diajak, biarin aja dia koar-koar terus gitu ya. Minimal ya jadi oposisi lah, biarin gitu ya. Nah, tapi ada tapinya lagi. Menteri Pendidikan dan Menteri Tenaga Kerja itu hendaknya memberikan pendidikan kepada para buruh untuk kerja itu menggunakan prestasi. Kenapa? Agar prestasinya bagus. Pengusaha itu kan nggak mungkin suka pegawai keluar masuk, gurunya keluar masuk, kan nggak mungkin. Lah, supaya bisa gajinya itu tidak UMR terus, tapi lebih bagus gitu ya. Jangan masuk perusahaan, pokoknya aku UMR sampai 5 tahun pun UMR, terus nanti demo, tapi tidak belajar. Zamannya ini udah beda, supaya gajinya itu bisa lebih bagus. Jadi kalau dipotong itu juga nggak keberatan. Kalau sekarang mungkin mereka keberatan, terutama yang UMR atau yang turun dari UMR. Kan itu. Jadi ini sebenarnya harus bekerja sama juga antara Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan. Kenapa? Jangan raw material itu import, dan itu sejak zaman bahula import terus. Lah itu kan yang membuat kita ini not strong enough di dalam perekonomian.
Kenapa kita ini kan banyak resources? Kenapa tidak memproduksi di sini gitu ya? Apalagi kita udah memang dimusuhi oleh mereka sana untuk supaya tidak hilirisasi. Ya sekalian aja lah hilirisasi yang lainnya, bener nggak Bung Anto? Sorry kok Bung Anto. Masalahnya apa? Kalau kita makin banyak musuh, itu berarti kita on the right. Nah gitu. Jadi nggak usah gubris deh mereka apa gitu loh. Tapi tolong juga para elit itu sadar bekerja sama, bukan cuman karena gue menjabat OJK terus gue harus mengerjakan ini supaya gue bisa dilihat jasanya. Ya ampun Tuhan, makasih. Jadi itu dananya juga sudah ada. Kalau dia itu hanya sekedar mau tambah 0,5% atau 1%, mungkin buruh atau karyawan atau swasta pemerintah itu mungkin tidak begitu masalah. Bentuk satu lagi, siapa yang menjamin? Indonesia ini sebetulnya adalah kepastian hukumnya. Sekian tahun kemudian itu siapa yang menjamin? Betul nggak Pak? Iya. Terus yang kedua, misalnya saudara kita yang di luar negeri, memang mereka juga ada yang seperti ini, jaminan untuk setelah pensiun atau jaminan masa tuanya. Memang betul, Malaysia, Singapura, mereka setelah pensiun rata-rata bisa mendapatkan 1, 2, sampai 3 miliar. Itu betul, cukup sudah untuk pensiun. Cuman mereka punya infrastruktur kesehatan semuanya itu nol, RM1 saja bayarnya, administrasinya masuk ke rumah sakit bayarnya RM1 untuk administrasi saya. Singapura juga demikian. Terus mereka punya transportasi, mereka punya keamanan, air minum tidak polusi, udara tidak polusi. Indonesia semuanya berantakan, sehingga bukan maaf ya, saya tidak boleh ngomong berantakan. Maksudnya masih jauh dari situ, dan apalagi kepastian hukumnya. Lalu yang satu lagi Pak, yang paling penting adalah mereka itu karena contoh ya, gajinya Bapak sama gajinya saya dipotong sekian persen, tidak masalah. Tetapi pemerintah kan mengelola keuangan, bisa nggak memberikan lebih besar sedikit daripada yang diberikan oleh BI? Bisa nggak, berani nggak memberikan lebih sedikit, lebih tinggi daripada yang BI? Yang BI kelola misalnya deposito atau sejenisnya, sehingga masyarakat juga banding-banding. Oh saya taruh di tabungan, oh saya taruh di deposito atau di reksadana lebih tinggi. Ini memang baru pemerintah yang mengayomi, bukan uangnya itu dikelola ke lembaga bagaimana, kepastian hukum masa depannya sekian puluh tahun kemudian kita tidak jelas, dan uangnya itu apakah menghasilkan tidak menghasilkan kita juga tidak jelas. Namanya masyarakat kecil Pak yang tidak berdaya dipotong-potong itu, hanya berharap kepada pemerintah, kayak orang tua gitu, betul nggak? Kepada orang tua ada jaminannya, lalu jaminannya itu dipotong sekian puluh tahun itu bisa menghasilkan, kan itu timbang-timbang kan itu saja, ujung-ujungnya kan begitu saya, betul nggak Pak? Betul. Jadi menurut saya itu suara rakyat ya. Jadi pemerintah perlu menjamin, lalu sosialnya, transportasinya, jalanannya, udaranya, kejaminan setelah nantinya atau instansi mana yang bisa diurus, karena sudah beberapa pengalaman, jangankan yang swasta yang pemerintah juga BUMN apapun, itu pernah juga terjadi habis gitu loh Pak. Demikian saja Pak, ini suara warga, suara masyarakat. Demikian Pak, terima kasih. Iya, saya sih cuma mengucapkan selamat menikmati potongan-potongan aja. Iya. Udah tapera, ditambah ini lagi ya Bu ya? Belum lagi nanti penyesuaian nik KRS, penyesuaian BBM, ya. Dinikmati aja potongan-potongan, kan juga Anda yang memilih semuanya. Iya 58% ya Bu. Kita dikasih kesempatan di Februari kemarin, tetapi toh tetap masih memilih yang seperti ini. Jadi jangan salahkan pemerintahnya, pilihan Anda sendiri loh. Gitu. Jadi saya cuma bisa mengucapkan selamat menikmati potongan-potongan ya. Nanti nggak lama akan muncul lagi nih potongan apa lagi ya. Karena sebetulnya nggak transparan aja sih, kalau memang negara butuh uang, katakan aja untuk apa gitu. Lalu mintalah bantuan pada konglomerat, pada yang menggunakan hak guna usaha tuh, menggunakan berhektar-hektar. Itu yang ditarik, jangan rakyat kecil diwajibkan. Semestinya seperti itu. Tapi kan rakyatnya juga mau, ya nggak apa-apa lah ya, mau udah dipilih. Jadi selamat menikmati potongan-potongan. Korbannya kan berarti karyawan dong.
Kalau potongan gini kan indikasinya pemerintah nggak punya duit nih. Nah, harusnya sih kelihatannya begitu. Jadi cari sumber lain lah yang bisa dipotong. Yang paling gampang dipotong ya gaji karyawan lah. Iya, betul. Padahal lupa itu pemerintah. Yang paling enak dipotong itu gaji DPR. Bukan banyak lagi gaji tunjangan segala macam ratusan juta, gimana? Belum lagi menjabat 5 tahun punya duit pensiun lebih bingung lagi. Iya, bener. Itu APBN dibobol aja terus begitu caranya. Baru menjabat 5 tahun udah dapat duit pensiun seumur hidup. Keder lo di negara Konoha lo, ya enggak? Plus duit pensiun, makin punya itu Sri Mulyani, ya enggak? Disuruh carilah, sampai anggaran pendidikan dia udah puyeng dipotong aja. Gitu. Jadi kalau balik lagi ditanya, mendingan mah potong gaji DPR. Itu lebih signifikan, ya enggak? Daripada karyawan udah UMR, Tapera lah, BPJS lah. Makin mati lah mereka. Yang di situ anggota dewan terhormat makin happy hidup mereka. Nah, itu aja situ. Ini semua akal-akalan aja. Bilang. Ini karena apa? Indonesia ini dianggap kita ini dianggap bodoh. Karena apa saya tahu nih. Ini dia mencari dana lagi nih. Karena dana udah mulai kurang dana negara ini. Jadi dia ngambil ke rakyat lagi. Itu aja belum beres. Masalah Jiwasraya, Taspen, masalah Asabri. Itu kemana duitnya? Duitnya kemana semua itu? Saya nggak tahu juga itu. Arahnya kemana. Kok pakai asuransi pensiun asuransi? Ntar hilang nggak karu-karuan. Kita ini susah. BPJS aja kita dikejar-kejar juga, bayar segala macam. Sekarang ada informasi, ini tahu benar atau enggak, masih ada orang yang nggak bayar itu STNK terlambat, itu diambil ke rumah. Lurah pada turun gunung untuk mencari pajak itu, pajak PBB segala macam. Ini apa-apaan begini nih, negara begini nih. Yuk, makasih. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.